Sidang perdana kasus pembunuhan dengan terdakwa Alfian Sinaga, mantan polisi, di Pengadilan Negeri Indramayu diwarnai kericuhan. Sampah tahun baru di Kota Bandung mencapai puluhan ton. Kritik jalan rusak, seorang pemuda di Garut mendapat intimidasi. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Sidang perdana kasus pembunuhan dengan terdakwa Alfian Sinaga, mantan polisi, di Pengadilan Negeri Indramayu diwarnai kericuhan. Pihak keluarga berusaha mengejar terdakwa saat dibawa ke mobil pengadilan negeri. Kericuhan terjadi saat terdakwa Alfian Sinaga, kasus pembunuhan terhadap seorang pegawai apotik bernama Putri Apriyani, dibawa keluar oleh petugas ke dalam mobil dinas. Keluarga dan kerabat korban Putri Apriyani yang datang ke kantor Pengadilan Negeri Indramayu ini berusaha mengejar dan menghakimi terdakwa. Mereka terima korban meninggal dengan cara tragis, yakni dibakar oleh terdakwa di dalam kosan. Selain itu, terdakwa juga menggelapkan uang korban sebesar 35 juta rupiah. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum mendesak terdakwa diancam pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dari dakwaan yang dibacakan, karena pasal 340 tentang pembunuhan berencana ini diterapkan, maka ini sudah sesuai ekspektasi atau harapan dari keluarga korban. Ya, memang faktanya ada perencanaan. Ini sudah sesuai dengan harapan dari keluarga korban. Oleh karenanya, pada tahap pembacaan dakwaan ini, ya, kami, keluarga korban, sedikit lega karena pasal yang didakwakan benar 340 pembunuhan berencana. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa kasus pembunuhan terhadap pegawai apotik bernama Putri Apriyani keberatan dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Sehingga sidang akan dilanjut kembali pada tanggal 12 Januari 2026 mendatang. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Malam Tahun Baru 2026, Kota Bandung diserbu wisatawan dan warga yang merayakan pergantian tahun. Imbasnya, lebih dari 63 ton tambahan sampah menumpuk di Kota Bandung. (63,79 ton tambahan sampah Kota Bandung tersebar di titik-titik keramaian perayaan Tahun Baru seperti pusat kota. Jumlah ini sedikit berkurang dibandingkan tahun lalu yang mencapai 64 ton. Ratusan petugas dan puluhan kendaraan pengangkut sampah dikerahkan pemerintah Kota Bandung untuk memastikan Kota Bandung bersih dari sampah perayaan Tahun Baru di tanggal 1 Januari lalu. Jumlah sampah di Kota Bandung mencapai 1.500 ton per hari di hari normal. Dari jumlah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung mengklaim dapat mengolah 328 ton sampah. Meski begitu, ada 192 ton sampah yang masih belum bisa diolah, sementara sisanya diangkut ke TPS. 2024 ke 2025 itu totalnya 64 ton. Di malam tahun baru, dan itu ternyata ada penurunan yang sangat tidak signifikan. Artinya di malam tahun baru 2025 ke 2026 itu total volume 23,79, sedikit sekali bedanya. Meskipun secara visual kita bisa melihat bahwa tingkat keramaian kunjungan wisatawan di malam tahun baru itu cukup signifikan gitu. Alhamdulillah sampahnya tidak naik signifikan, bahkan turun walaupun sedikit penurunannya. Itu menandakan bahwa
kesadaran publik yang datang ke Kota Bandung untuk tidak menyampah itu semakin baik gitu. Untuk menangani permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup telah mendapat anggaran tambahan senilai 27 miliar rupiah. Anggaran akan digunakan untuk mengangkat 1.597 petugas pemilah dan pengolah sampah yang sudah direkrut di awal tahun, serta melakukan belanja mesin pengolah sampah yang rencananya mulai beroperasi di awal Maret mendatang. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Viral di media sosial, seorang pemuda di Kabupaten Garut diduga mendapat intimidasi dari keluarga kepala desa setempat usai mengkritik kondisi jalan rusak di wilayahnya di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu. Dalam rekaman video berdurasi 47 detik yang beredar luas di media sosial, tampak seorang pemuda dikerubuni sejumlah orang, baik pria maupun wanita. Pemuda tersebut terlihat hanya bisa terdiam saat menerima tekanan verbal dan ancaman dari keluarga kepala desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Garut. Dalam video, korban nyaris mengalami kekerasan fisik. Pemuda yang mengalami intimidasi tersebut diketahui bernama Holis Muslihin, warga Kecamatan Cisewu. Video viral ini pun mendapat perhatian serius dari Bupati Garut, Abdus Syakur Amin. Pihaknya akan melakukan mediasi supaya peristiwa ini tak berkepanjangan. Berlebihan lah dari keluarganya. Kita sudah mencoba membuat memediasi via Pak Camat, dan yang lebih penting lagi sebenarnya buat kami tahun ini sudah melihat itu ada potensi masalah, dan tahun ini ada 3 lokasi di Kecamatan Cisewu termasuk yang Panggalih akan kita bangun. Jadi sebenarnya ini sudah sudah kita prediksi, artinya bahwa ada kebutuhan pembangunan di situ, dan kita dari untuk anggaran 2026 ini sudah siapkan anggaran di sana untuk melakukan perbaikan. Ada ini nggak Pak, dampak itu teguran lisan atau tertulis? Kita camat panggil, nanti kita panggil juga. Ya. Kita ke kita sama kita, dan saya berharap mereka ada islah. Dua-dua juga menurut saya, dua-duanya juga perlu duduk bersama lah. Sudahnya memiliki kepedulian untuk membangun desa pasca Panggalih. Tuh tingali percuma dah diayakeun dana desa oge. Persoalan ini dipicu saat pada bulan September 2025, Holis membuat konten perihal jalan rusak di kampungnya dan disebar di media sosial dengan harapan adanya perhatian dari pemerintah agar segera diperbaiki. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. 372 barang penumpang Wush tertinggal selama periode libur Natal dan Tahun Baru. 123 barang diantaranya telah diambil oleh pemilik. KCIC mencatat adanya peningkatan laporan barang tertinggal selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru, seiring tingginya mobilitas penumpang kereta cepat Wush. Selama periode libur Nataru, tercatat sebanyak 372 barang teregistrasikan melalui layanan Lost and Found dengan 123 barang diantaranya telah diambil oleh pemilik. Barang-barang tersebut ditemukan di area stasiun maupun di dalam rangkaian kereta cepat Wush. Jenis barang yang tertinggal didominasi oleh botol minum, earphone, tas, hingga oleh-oleh penumpang. Sejak tanggal 18 Desember 2025 tercatat sebanyak 372 barang yang tertinggal, di mana 173 barang diantaranya sudah dikembalikan kepada pemilik aslinya. Rata-rata barang tersebut tertinggal di area stasiun seperti ruang tunggu, kursi, di toilet, musola, dan juga di kursi kereta maupun di kantung di depan kursi masing-masing penumpang. Barang-barang tertinggal didominasi oleh barang-barang seperti botol minum, kemudian juga aksesoris, dompet, jam, kacamata, topi, tas, hingga oleh-oleh penumpang. KCIC mengimbau kepada seluruh penumpang yang merasa barangnya hilang, tertinggal atau bertukar dapat menghubungi layanan Lost and Found KCIC yang dapat dihubungi melalui petugas di stasiun maupun kontak center KCIC. Secara kumulatif sepanjang tahun 2025, KCIC mencatat sebanyak 7.560 barang tertinggal. 3.744 diantaranya telah diambil pemilik. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Polusi cahaya di kawasan Bandung Raya mengancam kegiatan pengamatan astronomi di Observatorium Bosca. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Polusi cahaya di kawasan Bandung Raya terus meningkat dan kini kian mengancam kegiatan pengamatan astronomi di Observatorium Bosca Lembang. Melalui Open House 2025, ITB mendorong publik lebih peduli terhadap pencemaran cahaya yang tak hanya merusak langit malam, namun juga mempengaruhi ekosistem lingkungan. Polusi cahaya menjadi sorotan utama dalam Open House Observatorium Bosca 2025. Peneliti menyampaikan keterangan langit di kawasan Lembang meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, teleskop kesulitan merekam cahaya benda langit yang semakin tertutup pancaran lampu permukiman, hotel, dan kawasan komersial. Paparan cahaya berlebihan ini membuat data astronomi menjadi tidak akurat, menurunkan detail objek yang seharusnya terlihat, hingga menyulitkan penelitian jangka panjang tentang pergerakan objek langit. Tak hanya menghambat penelitian, polusi cahaya juga memberi dampak nyata pada lingkungan. Satwa nokturnal seperti serangga, burung migrasi, dan kelelawar mengalami kebingungan arah, gangguan pola makan, hingga penurunan populasi akibat terang buatan yang berlebihan. Peserta Open House diberikan pemahaman bahwa polusi cahaya bukan sekedar masalah astronomi, namun juga masalah ekologi. Warga disebut perlu mengatur penggunaan lampu luar ruangan seperti membatasi jam operasional, menggunakan lampu tertudung, dan memilih cahaya dengan warna yang ramah lingkungan. Jadi udaranya segar. Lalu ya keren banget sih bisa melihat observatorium secara langsung yang saya seumur hidup tuh baru pertama kali. Iya. Terus apa aja sudah dari sini nyobanya melihat apa? Saya sudah melihat booth-booth dan beberapa workshop dan itu tuh menarik. Saya mempelajari banyak hal. Jadi wawasan saya jadi lebih luas gitu. Kita bisa analisis hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Menurut panitia, edukasi seperti ini penting di kawasan Lembang yang terus berkembang. Semakin banyak gedung dan penerangan baru dapat memperburuk polusi cahaya dan dalam jangka panjang dapat mengancam operasional Observatorium Bosca sebagai fasilitas astronomi nasional. Yang ingin diperkenalkan kepada Jadi yang ingin diperkenalkan kepada masyarakat adalah ingin mengenalkan bagaimana Observatorium Bosca melakukan penelitian sebagai profesi astronom salah satunya gitu. Dan di sini juga harapannya anak-anak bisa mengenal lebih jauh lagi tentang bagaimana Observatorium Bosca menjaga langitnya agar tetap gelap, kemudian hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk bermain mengedukasi anak-anak sambil mengenalkan polusi cahaya seperti itu. Peneliti Bosca berharap masyarakat dan pemerintah daerah dapat menata penggunaan penerangan malam hari agar langit malam di Lembang tetap terjaga dan penelitian astronomi dapat terus berkembang. Tim Liputan Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Siapa yang tak kenal dengan kisah Maerot? Iya, pengobatan tradisional untuk kaum Adam ini dikenal oleh masyarakat luas. Tak hanya warga biasa, bahkan kalangan artis pun mendatanginya. Salah satunya berada di Kampung Marinjung Tengah, Kecamatan Cisolok, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Kisah tentang Maerot, sang pakar kebugaran pria, sudah dikenal sejak dulu. Meskipun sudah berpulang, kemampuannya terwariskan. Seperti Ahmad Piatna yang membuka praktek di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan kemampuannya, terus melestarikan keahlian yang menjadi ciri khas dari Maerot. Pengobatan tradisional ini masih menjadi daya tarik. Meski layanan kesehatan modern terus berkembang, pengobatan berbasis tradisi tetap diminati masyarakat. Proses pengobatan tradisional khusus untuk kaum laki-laki ini dilakukan secara alami tanpa menggunakan bahan pengawet maupun obat kimia.
Terapi ini banyak didatangi masyarakat luas, bahkan di kalangan artis dan pejabat, bahkan warga asing sekalipun. Keberadaan pengobatan tradisional ini menjadi bagian dari pelestarian kearifan lokal, sekaligus mendukung wisata berbasis budaya di Sukabumi. Ya, jadi pengobatan dari Pak Haji di sini, pengobatan secara tradisional ya. Yang pertama, pengobatan kebugaran vitalitas pria dan wanita ya. Jadi secara pengobatannya tidak ada efek samping, tidak ada bahan kimia dan tidak menggunakan yang berbau mistik ya. Jadi tradisional. Sementara salah satu pasien, Jamal Jupri, mengatakan prosesnya sangat alami dan pengobatannya pun secara tradisional. Hasilnya pun sangat memuaskan, badan menjadi segar kembali. Setelah saya berobat dari Pak Haji, terus saya pulang ke sana, pas ada teman saya yang punya sama keluhannya dengan saya, nah ini cobalah gitu. Kalau saya alhamdulillah ya dikabulkan oleh Allah. Keberadaan pengobatan tradisional ini tidak hanya menjadi alternatif kebugaran, tetapi juga turut mendukung wisata berbasis budaya dan kearifan lokal di Sukabumi. Bagi sebagian orang, berkunjung ke tempat ini bukan sekedar berobat, melainkan juga mengenang nilai-nilai tradisi. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah wahana digital yang menyuguhkan pengalaman sejarah imersif melalui teknologi Artificial Intelligence atau AI hadir di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam episode perdananya, Museum Lotus mengangkat tema Konferensi Asia Afrika 1955, salah satu peristiwa diplomasi terbesar yang pernah berlangsung di Indonesia. Museum Lotus atau Lorong Waktu Sejarah di The Great Asia Africa Lembang, Kabupaten Bandung Barat, lahir dari kolaborasi Curaweda bersama tenaga ahli sejarah, termasuk penulis sekaligus peneliti buku Konferensi Asia Afrika 1955. Melalui mini teater 3 layar trapezoidal, pengunjung diajak merasakan atmosfer konferensi seolah hadir langsung di ruang sidang bersejarah. Selain menonton film, pengunjung juga dapat menikmati fasilitas interaktif seperti AI Generative Painting, ruang tunggu dengan berbagai informasi sejarah, serta berfoto bersama avatar AI tokoh Konferensi Asia Afrika. Sensasinya seperti beneran ya, ada di samping saya, kebetulan saya foto di sebelahnya gitu. Karena ada AI, jadi terasa lebih nyata aja gitu kelihatannya. Kehadiran Museum Lotus ini diharapkan dapat menumbuhkan minat terhadap literasi sejarah, memperkaya wisata edukasi, serta menjadi contoh pemanfaatan teknologi AI dalam pelestarian nilai-nilai sejarah. Sedang berkembang dan penggunaannya itu belum ada pakem yang jelas. Jadi di sini kita menggunakan ethical AI sehingga AI bisa digunakan secara maksimal dengan lebih positif. Bisa untuk belajar dan mengetahui tentang sejarah lebih maksimal dan lebih menarik juga pastinya. Nah, gimana? Tertarik dengan wahana baru di The Great Asia Africa? Selain bisa menjadi alternatif berlibur di akhir pekan atau tahun baru, namun tetap mendapatkan pengetahuan dan informasi baru. Ahmad Fadlilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari olahan singkong yang dikerjakan secara sederhana di Kampung Lewo di Kecamatan Malangbong, Garut menjadi sentra camilan tradisional yang masih eksis. Endog Lewo, jajanan tradisional warisan turun-temurun, hingga kini mampu bersanding dengan cemilan-cemilan kekinian.
Memasuki Kampung Lewo di Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, aroma gurih jajanan tradisional seakan jadi penanda kehidupan. Inilah kampung yang dikenal sebagai sentra endok lewo atau emplot, camilan khas Garut, jajanan tradisional dari singkong yang sudah puluhan tahun jadi warisan turun-temurun warga di sini. Proses pembuatannya pun sederhana. Singkong sebagai bahan baku utama dikupas dan dicuci sebelum dicampur dengan tepung tapioka dan bumbu penyedap. Singkong hasil parutan dan sudah diperas ini lalu diuleni sampai kalis. Kemudian dicetak, lalu digoreng dengan api besar hingga mengembang dan renyah. Seiring waktu, cita rasa tradisi pun beradaptasi. Kini endok lewo hadir dengan berbagai bentuk dan rasa, dari versi jadul tahun 70-an hingga gaya modern yang renyah seperti snack kekinian. Tak hanya menjadi kebanggaan warga Lewo, endok lewo juga kian digemari masyarakat luas. Rasanya yang renyah dan gurih bikin camilan ini mudah dikenali dan selalu dicari para pelanggan. Kalau saya mah mulainya tahun 90. Ini kalau cita rasa dari dari bikin gitu. Bikinnya gitu dari dulu masih ciri khasnya gitu kan manual di sini mah. Kan kalau sekarang mah udah renyah, ada yang keras. Ya disebut keras gitu ya. Sekarang keras tapi nggak sekeras dulu gitu. Seperti halnya Adinata Miharja yang jauh-jauh dari Cicalengka datang ke Garut hanya untuk membeli endok lewo langsung dari pengrajin. Waktu saya pertama kali ke sini, saya penasaran dengan rasanya, dengan bulatannya, apalagi ini cetakannya langsung dari pabriknya langsung di sini. Makanya saya niat pengen lihat ke sini gitu, membuktikan bahwa di sini benar-benar ada namanya endok lewo. Tahun 2023 menjadi titik baru bagi klaster usaha endok lewo. Melalui program BRI Klasterku Hidupku, mereka mendapat dukungan alat produksi yang mempercepat dan mempermudah proses usaha. Terima kasih sama BRI sudah memberikan bantuan untuk saya berupa perabotan dan sebagian bahan pokoknya, dan berupa uang juga sama perabotan lainnya berupa alat giling singkong, terus bisa berkembang lagi, bisa melanjutkan generasi ke berapa gitu, ke 4 mungkin kalau saya. Melalui program Klasterku Hidupku, BRI tak sekedar menyalurkan bantuan, tetapi menumbuhkan harapan. Bank BRI melihat potensi besar dari UMKM endok lewo di Garut sebagai salah satu contoh nyata usaha lokal yang mampu bertahan dan tumbuh dari kreativitas masyarakat. Produk endok lewo bukan hanya memiliki nilai tradisi dan kearifan lokal yang kuat, tetapi juga memiliki peluang pasar yang luas baik di tingkat daerah maupun nasional. Selain itu, usaha ini dikelola secara mandiri oleh warga dengan semangat gotong royong dan pemberdayaan ekonomi keluarga. BRI menilai bahwa dengan pendampingan dan bantuan permodalan yang tepat, UMKM endok lewo dapat berkembang lebih cepat, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas jaringan pemasaran. Dari dapur kecil di pelosok Garut,
kisah besar tentang semangat usaha dan pemberdayaan tumbuh setiap hari. Ndoglewo bukan sekedar jajanan, tapi simbol ketangguhan ekonomi desa yang kini semakin menggelinding maju. Dari dapur desa, produk ini kini mengisi rak pasar tradisional hingga toko oleh-oleh di Garut dan sekitarnya. Hazi Fardiansyah, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Sebuah wahana edukatif yang dapat latih motorik dan keberanian sejak dini hadir di Kota Bandung. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, olahraga panjat tebing kini tak lagi hanya digemari orang dewasa. Di salah satu wahana rekreasi yang baru dibuka di kawasan Dago Pakar, Bandung, anak-anak bisa mencoba fun bouldering dan fun wall climbing dengan jalur menarik, sistem keamanan modern, dan manfaat positif bagi tumbuh kembang anak. Berbeda dari panjat tebing pada umumnya, fun bouldering menyuguhkan jalur-jalur panjat dengan ketinggian terbatas, sehingga aman dan nyaman untuk anak-anak maupun pemula. Pengunjung akan merasakan sensasi memanjat dengan bantuan sistem auto belay, yakni pengamanan otomatis yang menjamin keselamatan saat naik dan turun. Sebelum menjajal wahana Hampim Climb ini, pengunjung harus mengenakan perlengkapan pengamanan. Setiap pengunjung yang mencoba fun wall climbing wajib menggunakan harness, kemudian melakukan pemanasan. Sudah masuk pertama kali sampai kedua kalinya, aku udah pernah naik tinggi sampai atas. Nah sekarang aku ingin mencapai sampai tinggi lagi, karena aku hanya ingin mau-mau aja gitu. Jadi aku mau naik ke atas, habis itu naik ke yang lain, udah gitu. Menariknya lagi, wahana ini juga dilengkapi asuransi sebagai bagian dari standar keselamatan. Mengingat panjat tebing termasuk olahraga ekstrim. Untuk fasilitas, pengelola menyediakan 7 unit auto belay dan menjadi salah satu yang pertama menggunakan sistem ini di kelas wahana panjat rekreasi. Fun bouldering dan fun climbing dipercaya memiliki manfaat, di antaranya melatih keseimbangan dan melatih motorik anak sejak dini. Untuk manfaatnya sendiri itu ya salah satunya adalah melatih keseimbangan, terus melatih motorik anak, kasar dan halusnya juga. Dan itu membuat anak bisa bertumbuh makin lebih kuat gitu. Semuanya bisa, jadi mulai dari pemula sampai profesional juga kita sediain jalurnya. Jadi setiap jalurnya ada levelnya masing-masing, kita sediain juga. Dari sisi harga, tiket fun bouldering dan fun wall climbing dibanderol cukup terjangkau. Pada hari kerja, tiket 1 jam seharga Rp75.000 dan 2 jam setengah Rp100.000. Sedangkan di akhir pekan, 1 jam setengah Rp100.000 dan 2 jam setengah Rp125.000. Wahana Hampim Climb ini berada di kawasan objek wisata Hampim Play yang berada di kawasan Dago Pakar, Bandung. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Wisata kuliner di Kota Bandung selalu menawarkan pengalaman yang menggugah selera. Salah satu rumah makan khas Sunda di kawasan Balong Gede menjadi destinasi favorit warga lokal hingga wisatawan. Menu sederhana dengan cita rasa otentik membuat tempat ini tak sepi oleh pengunjung.
Di rumah makan khas Sunda yang sudah ada sejak tahun 80-an ini, pengunjung bebas memilih aneka lauk sesuai selera. Mulai dari ayam bakar, karedok lenca, hingga lalapan khas Sunda tersaji setiap hari. Salah satu daya tarik utama adalah sambalnya yang terkenal pedas dan segar. Sambal terasi yang dibuat dadakan menciptakan rasa khas yang membuat banyak pengunjung kembali lagi. Sejumlah rumah makan menawarkan makanan khas pesisir Indramayu ramai dikunjungi wisatawan. Sambil menikmati kuliner khas pesisir, wisatawan juga dimanjakan dengan panorama pantai Indramayu. Salah satunya rumah makan Asep Kriwil di Kecamatan Sindeng, Kabupaten Indramayu ini. Sejak siang hingga Minggu sore ramai dikunjungi wisatawan, baik dari wilayah 3 Cirebon juga dari wisatawan kota-kota besar di Indonesia, di antaranya Subang, Bandung, Sukabumi, hingga Jakarta. Rumah makan Asep Kriwil ini menawarkan makanan khas pesisir yaitu cumi jumbo bakar, ikan kakap bakar, dan udang bakar. Di musim libur Natal bertepatan dengan libur sekolah ini, wisatawan dari wilayah 3 Cirebon terus berdatangan untuk menikmati menu spesial makanan kedai makanan ini. Bahkan selama liburan Natal bersamaan dengan libur sekolah ini menghabiskan cumi jumbo sebanyak 1 kuintal per harinya. Ya memang biasanya di sini tuh cumi bakar jumbo. Kebetulan di sini ada cuminya jadi dibakar saja. Ada cumi crispy, ada cumi saus tiram juga, ada udang saus tiram, ada ikan bakar yang aneka ragam pastinya. Untuk selama liburan ini kan menghabiskan berapa kilo atau berapa kintal? Untuk cumi itu kisaran 1 atau 2 kintal untuk perharinya. Sejumlah wisatawan mengaku menu spesial cumi jumbo bakar di kedai Asep Kriwil ini memiliki cita rasa dan daging cuminya berbeda dengan lainnya. Selain cumi jumbo bakar, menu makanan lainnya seperti ikan bakar, udang bakar, dan olahan tumis kangkung. Untuk masakannya enak, mantap. Tekstur cuminya lembut, enak dimakan. Pokoknya the best. Ada rasa beda dengan yang lain? Ada. Dari rempah-rempahnya beda. Ini bersama siapa nih? Sama keluarga, istri. Hari ini pesannya cumi jumbo, terus ikan kakap putih, sama udang saus tiram. Untuk rasanya gimana? Enak. Dan rasanya pas. Harganya juga pas. Terus kalau untuk dirasa dibandingkan dengan tempat yang lain gimana? Ya lebih otentik ya. Di sini? Iya. Jadi bersama rasa siapa? Sundanya. Sama keluarga. Ya, semua keluarga. Tidak sulit untuk mencari rumah makan atau kedai khas pesisir di Indramayu, Jawa Barat, yakni kedai Asep Kriwil yang menawarkan cumi jumbo bakar, etong bakar, udang bakar, hingga kangkung oseng ini. Tidak jauh dari kantor kepemerintahan Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Timnas Indonesia kian diperhitungkan di level Asia. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Timnas Indonesia kian diperhitungkan di level Asia. Terbukti 3 penggawa skuad Garuda masuk dalam starting 11 terbaik benua kuning versi Goalpost. Timnas Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata.
Berkat prestasi melaju ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, skuad Garuda kini mulai diperhitungkan di level Asia. Baru-baru ini, Goalpost merilis daftar starting 11 pemain terbaik Asia. Dari 11 punggawa yang masuk daftar versi Goalpost ini, didominasi sejumlah pemain dari negara kuat benua kuning, yakni Jepang, Korea Selatan, dan kejutannya, 3 pemain Indonesia masuk dalam daftar. Kapten skuad Garuda J.I. Jess, kiper Emil Audero, dan bek kiri Calvin Verdong turut masuk dalam daftar starting 11 pemain terbaik di benua kuning saat ini. Persebaya Surabaya berencana lakukan perombakan pemain asing di bursa transfer tengah musim. Gelandang timnas Australia Craig Goodwin menjadi salah satu pemain yang dirumorkan akan dipinang bajul ijo. Persebaya Surabaya akan melakukan perombakan pemain pada jendela bursa transfer tengah musim. Sang pelatih baru Bernardo Tavares akan diberikan keleluasaan lebih oleh manajemen untuk merekrut pemain asing sesuai kebutuhannya pada bursa transfer yang mulai dibuka 10 Januari hingga 6 Februari 2026. Saat ini Bajul Ijo memiliki 9 dari 11 kuota legion asing. Media officer Persebaya Jonathan Yovino bilang, manajemen dan pelatih telah berdiskusi soal perombakan pemain asing. Meski Bernardo Tavares belum bergabung, mantan pelatih PSM Makassar terus memantau perkembangan tim. Ya, terkait itu manajemen sudah berdiskusi dengan Coach Tavares terkait penambahan pemain asing. Coach memang belum datang di Surabaya, tapi dia sudah memantau semua pertandingan Persebaya dan juga sudah memetakan kondisi tim Persebaya sehingga nanti ketika dia datang dia sudah tahu apa yang harus dilakukan sama tim tersebut. Sejumlah penggawa asing pasukan Green Force kabarnya akan diganti. Di antaranya bek Dime Dimov dan striker asal Brazil Diego Mauricio. Salah satu nama yang dikaitkan akan mendarat di Gelora Bung Tomo adalah gelandang timnas Australia Craig Goodwin. Mahendra Reginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Atletik menjadi cabang olahraga terbanyak menyumbang medali emas SEA Games 2025. Di tahun 2026, PB Pasi sudah menyiapkan nama-nama atlet terbaik untuk bertarung di Asian Games 2026. Rebut 9 medali emas, 5 perak, dan 6 perunggu membuat cabang olahraga atletik menjadi penyumbang medali emas terbanyak untuk Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Meski lampaui target, PB Pasi tak mau terlena dan serius menatap Asian Games 2026 Nagoya. Kini PB Pasi sedang menggodok program bersama seluruh pengurus. Nama-nama atlet yang akan bertanding di event internasional sepanjang tahun 2026 sedang dalam proses seleksi atau pematangan PB Pasi. Peraih medali emas, perak, dan perunggu ini juga kami dorong untuk persiapan menuju Asian Games. Beberapa program yang sudah kami siapkan untuk kami diskusikan dengan PB Pasi bahwa para peraih medali emas ini kami akan dorong untuk mengikuti program TC terpadu dan tryout yang akan kami lakukan. Asian Indoor Athletic Championship 6-8 Februari di Tianjin, Tiongkok menjadi ajang tryout perdana di 2026. Training camp di luar negeri untuk pelari jarak jauh dan menengah juga menjadi program selanjutnya. Rinin Taniken, Yogi Syahrevi, Kompas TV, Jakarta. Seorang ibu hamil menyelundupkan narkotika jenis sabu dan obat keras ke dalam lapas kelas 2 Abancey. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi.
Sidang perdana kasus pembunuhan dengan terdakwa Alfian Sinaga mantan polisi di Pengadilan Negeri Indramayu diwarnai kericuhan. Pihak keluarga berusaha mengejar terdakwa saat dibawa ke mobil pengadilan negeri. Kericuhan terjadi saat terdakwa Alfian Sinaga, kasus pembunuhan terhadap seorang pegawai apotik bernama Putri Apriani, dibawa keluar oleh petugas ke dalam mobil dinas. Keluarga dan kerabat korban Putri Apriani yang datang ke kantor Pengadilan Negeri Indramayu ini berusaha mengejar dan menghakimi terdakwa. Mereka terima korban meninggal dengan cara tragis, yakni dibakar oleh terdakwa di dalam kosan. Selain itu, terdakwa juga menggelapkan uang korban sebesar 35 juta rupiah. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum mendesak terdakwa diancam pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dari dakwaan yang dibacakan, karena pasal 340 tentang pembunuhan berencana ini diterapkan, maka ini sudah sesuai ekspektasi atau harapan dari keluarga korban. Ya, memang faktanya ada perencanaan. Ini sudah sesuai dengan harapan dari keluarga korban. Oleh karenanya, pada tahap pembacaan dakwaan ini, ya, kami keluarga korban sedikit lega karena pasal yang didakwakan benar 340 pembunuhan berencana. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa kasus pembunuhan terhadap pegawai apotik bernama Putri Apriani keberatan dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Sehingga sidang akan dilanjut kembali pada tanggal 12 Januari 2026 mendatang. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Malam Tahun Baru 2026 Kota Bandung diserbu wisatawan dan warga yang merayakan pergantian tahun. Imbasnya lebih dari 63 ton tambahan sampah menumpuk di Kota Bandung. (63,79 ton tambahan sampah Kota Bandung tersebar di titik-titik keramaian perayaan Tahun Baru seperti pusat kota. Jumlah ini sedikit berkurang dibandingkan tahun lalu yang mencapai 64 ton. Ratusan petugas dan puluhan kendaraan pengangkut sampah dikerahkan pemerintah Kota Bandung untuk memastikan Kota Bandung bersih dari sampah perayaan Tahun Baru di tanggal 1 Januari lalu. Jumlah sampah di Kota Bandung mencapai 1.500 ton per hari di hari normal. Dari jumlah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung mengklaim dapat mengolah 328 ton sampah. Meski begitu, ada 192 ton sampah yang masih belum bisa diolah, sementara sisanya diangkut ke TPS. 2024 ke 2025 itu totalnya 64 ton. Di malam tahun baru, dan itu ternyata ada penurunan yang sangat tidak signifikan. Artinya di malam tahun baru 2025 ke 2026 itu total volume 23,79, sedikit sekali bedanya. Meskipun secara visual kita bisa melihat bahwa tingkat keramaian kunjungan wisatawan di malam tahun baru itu cukup signifikan gitu. Alhamdulillah sampahnya tidak naik signifikan, bahkan turun walaupun sedikit penurunannya. Itu menandakan bahwa kesadaran publik yang datang ke Kota Bandung untuk tidak menyampah itu semakin baik. Untuk menangani permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup telah mendapat anggaran tambahan senilai 27 miliar rupiah. Anggaran akan digunakan untuk mengangkat 1.597 petugas pemilah dan pengolah sampah yang sudah direkrut di awal tahun, serta melakukan belanja mesin pengolah sampah yang rencananya mulai beroperasi di awal Maret mendatang. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Viral di media sosial, seorang pemuda di Kabupaten Garut diduga mendapat intimidasi dari keluarga kepala desa setempat usai mengkritik kondisi jalan rusak di wilayahnya di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu. Dalam rekaman video berdurasi 47 detik yang beredar luas di media sosial, tampak seorang pemuda dikerubuni sejumlah orang, baik pria maupun wanita. Pemuda tersebut terlihat hanya bisa terdiam saat menerima tekanan verbal dan ancaman dari keluarga kepala desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Garut.
Dalam video, korban nyaris mengalami kekerasan fisik. Pemuda yang mengalami intimidasi tersebut diketahui bernama Holis Muslihin, warga Kecamatan Cisewu. Video viral ini pun mendapat perhatian serius dari Bupati Garut, Abdus Syakur Amin. Pihaknya akan melakukan mediasi supaya peristiwa ini tak berkepanjangan. Berlebihan lah dari keluarganya. Kita sudah mencoba membuat memediasi via Pak Camat, dan yang lebih penting lagi sebenarnya buat kami tahun ini sudah melihat itu ada potensi masalah, dan tahun ini ada 3 lokasi di Kecamatan Cisewu termasuk yang pasang panggalnya akan kita bangun. Jadi sebenarnya ini sudah kita prediksi, artinya bahwa ada kebutuhan pembangunan di situ, dan kita dari untuk anggaran 2026 ini sudah siapkan anggaran di sana untuk melakukan perbaikan. Ada ini nggak Pak, dampak itu teguran lisan atau tertulis? Kita camat panggil, nanti kita panggil juga kita. Ya. Kita ke kita, sama kita, dan saya berharap mereka ada islah. Dua-dua juga menurut saya, dua-duanya juga perlu duduk bersama lah. Sudahnya memiliki kepedulian untuk membangun desa pasca Panggalian. Tuh, tingali percuma, jayakeun dana desa oge. Persoalan ini dipicu saat pada bulan September 2025, Holis membuat konten perihal jalan rusak di kampungnya dan disebar di media sosial, dengan harapan adanya perhatian dari pemerintah agar segera diperbaiki. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. 372 barang penumpang Wush tertinggal selama periode libur Natal dan Tahun Baru. 123 barang diantaranya telah diambil oleh pemilik. KCIC mencatat adanya peningkatan laporan barang tertinggal selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru, seiring tingginya mobilitas penumpang kereta cepat Wush. Selama periode libur Nataru, tercatat sebanyak 372 barang terregistrasikan melalui layanan Lost and Found dengan 123 barang diantaranya telah diambil oleh pemilik. Barang-barang tersebut ditemukan di area stasiun maupun di dalam rangkaian kereta cepat Wush. Jenis barang yang tertinggal didominasi oleh botol minum, earphone, tas, hingga oleh-oleh penumpang. Sejak tanggal 18 Desember 2025 tercatat sebanyak 372 barang yang tertinggal, di mana 173 barang diantaranya sudah dikembalikan kepada pemilik aslinya. Rata-rata barang tersebut tertinggal di area stasiun seperti ruang tunggu, kursi, di toilet, musola, dan juga di kursi kereta maupun di kantung di depan kursi masing-masing penumpang. Barang-barang tertinggal didominasi oleh barang-barang seperti botol minum, kemudian juga aksesoris, dompet, jam, kacamata, topi, tas, hingga oleh-oleh penumpang. KCIC mengimbau kepada seluruh penumpang yang merasa barangnya hilang, tertinggal, atau bertukar dapat menghubungi layanan Lost and Found KCIC yang dapat dihubungi melalui petugas di stasiun maupun kontak center KCIC. Secara kumulatif sepanjang tahun 2025, KCIC mencatat sebanyak 7.560 barang tertinggal. 3.744 diantaranya telah diambil pemilik. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.